Dua adik saya perempuan nikah dengan orang Karo juga. Sada marga Sinolingga, sada nari marga Tarigan. Jadi biasalah, nggak lupalah kacang dengan kulitnya, ya nggak? Masih dilarang juga makan kerbau putih. Sampai sini paham? Oh, betapa hebatnya Allah. Jadi jangan banding-bandingkan Allah sama kita. Kita itu makhluk, Allah itu khalik. Kita ini diciptakan Allah. Allah tidak diciptakan, Allah menciptakan makhluknya. Paham? Jangan ditanya lagi, kamu siapa yang ciptakan? Allah. Allah siapa yang menciptakan? Loh. Allah tuh sang maha pencipta, paham? Kok ditanya siapa yang nyiptakan? Allah. Pencipta kok ditanya siapa yang nyipta? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah olehmu untukku pintu rahmatmu. Kalau pintunya banyak, pasti rahmatnya lebih. Itu kalau orang Jawa itu, kalau pintunya banyak, rahmatnya lebih banyak. Gitu. Orang Jawa kalau bilang banyak ditambah u. Jadi bahasa Jawa itu lebih enak, lebih simple. Banyak. Kalau banyak, itu nggak banyak itu kalau orang Jawa. Banyak, banyak. Aduh mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, yang dimuliakan Allah SWT, khususnya Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Karo yang dimuliakan Allah SWT, ada Bapak Profesor kita, ada Bapak Yanto Ginting, Yanto Tarigan, orang tua kami, Rahmanku, Bapak Ilyas Tarigan, kaikin berita untuk Rina. Dua nggak telu kali aku raku jenda. Masjid nanggo mejilikal. Pertama raku kujenda ceramah agama Basroronga lengalit masjid jenda. Nomor 2 golit tendana lah lit masjidna. Kerah kami ras pengurus masjid ku Medan
ngumpulkan dana pas medana bagi nubuhkan masjid enda. Alhamdulillah engkau mejili masjid enda, pahalana mengalir sampai hari kiamat. Bagi panitia-panitia si membuatkan masjid enda. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir kemari. Bersyukur pada Allah SWT. Hadirlah aku utanah karo enda kota bulangku enda ya. Bulangku perangin angin beres miring asal kota bulu. Enggo lawas ku Medan masuk istana enggak jadi tengku. Tapi kalau Melayu bas Medana asalnya kalau karo jenda nari. Terus jadi aku kalau karo kin perangin-angin bersemiring Dua adik saya perempuan nikah dengan orang Karo juga. Sada marga Sinolingga, sada nari marga Tarigan. Jadi biasalah, nggak lupalah kacang dengan kulitnya ya nggak. Masih dilarang juga makan kerbau putih. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan duduknya kita rapat-rapat ini banyak sekali rahmat Allah berikan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, la yaqaudu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah. Tidaklah satu kaum duduk rapat-rapat yadhkuruna Allah, mereka mengingati Allah, membicarakan kebesaran agama Allah, illa haffathumul malaikah. Turunlah malaikat memayungi mereka dengan sayap-sayapnya. Malaikat memanggil sesama mereka, ya rekam ku jenda ya, rekam ku jenda ya. Enda melala kala Islame kundul jenda berzikir ku Allah Subhanahu wa taala. Maka bersusunlah malaikat-malaikat sampai ke langit dunia. Lebih banyak malaikatnya yang hadir daripada orang Islam yang hadir pada malam hari. Cuman kita nggak lihat. Kalau lihat merangkak pun orang akan datang rame-rame kemari. Wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah sirami mereka dengan kasih sayang. Semua yang hadir sini dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, tapi kita masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan beribadah rahmat Allah akan datang kepada kita. Salah satunya kita datang dari rumah kita, kemari semuanya duduk mendengarkan ceramah agama, maka Allah sirami kita dengan rahmat Allah, sehingga pulang ke rumah rahmat Allah ini kita sebarkan ke kampung kita masing-masing. Wa nazalat alaihimus sakinah, yang ketiga diberikan Allah ketenangan jiwa. Ada perasaan tenang tentram dalam hati. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan sakinah itu unzilat minas sama'i ma'al malaikah. Sakinah itu adalah ketenangan jiwa yang turun dari langit. Waktu sakinah itu turun, ikut malaikat turun di dalamnya. Jadi kalau kita baca Quran, ada perasaan nikmat, tenang, tentram, itu sakinah. Ada malaikat ikut turun. Kalau kita zikir, subhanallah, 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 ada perasaan tenang, itu ada malaikat turun, maka itu disebut sakinah, ketenangan jiwa. Kita lagi sholat malam tahajud, bercucuran air mata, kita ngadu semua persoalan kita kepada Allah. Maka kemudian selesai itu kita duduk, kita buka baju kita, kita gulung sajadah, kita mau tidur lagi, perasaan tenang, plong, semua persoalan sudah kita adukan, rasanya bebas dari beban. Itu sakinah dari Allah SWT. Maka orang Islam itu kalau banyak dapat sakinah, wajahnya berseri-seri, bercahaya. Tidak ada persoalan hidup baginya yang sulit, sebab Allah SWT menyelesaikan seluruh kesulitan hidupnya dengan ketenangan yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indahu, nama mereka yang duduk rapat-rapat berzikir, cerita agama, membesarkan agama Allah, itu terkenal di langit, disebut-sebut oleh malaikat di langit. Mungkin dia di dunia tidak terkenal, tinggal di pinggir hutan sendirian, sebatang kara, nggak punya istri, nggak punya anak, mati sendirian, nggak ada yang nguburkan jenazahnya.
karena dia tidak dikenal di dunia. Tapi kalau dia sering datang dalam majelis zikir, sering datang dalam majelis taklim, begitu dia wafat, seluruh malaikat di langit memohonkan ampunan dan kemuliaan untuknya. Yang terakhir kata Nabi dalam hadis yang lain, begitu kita berdiri dari tempat ini mau pulang ke rumah masing-masing, ada malaikat di langit yang berseru, "Qumu maghfuran." Berdirilah kamu, dosa kamu semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk sini, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Ada satu malaikat nanya sama Allah, "Ya Allah, itu si Fulan bin Fulan datang ke situ dengar pengajian, dia nyender, terus dia tidur. Dia tidur. Apakah diampuni juga dosanya?" Allah katakan, "Demi kemuliaan majelis taklim, ampuni dosa orang itu, walaupun dia datang kemudian tidur tidak dengar ceramah. Dia tetap diampuni dosa. Cuman dia nggak dapat ilmu." Pulang dia ke rumah ditanya istrinya, "Dari mana bang?" "Dari masjid." "Ngapain?" "Dengar ceramah." "Siapa ustadznya?" "Tengku Zulkarnain dari Jakarta." "Kaikin Nina." "Amma ba'du Nina." Rupanya sama ba'du terus dia tidur. Dia nggak dapat ilmu tapi dosanya tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kehidupan seperti ini. Dan yang paling hebat, kita sudah punya masjid. Ini masjid ini baitun min buyutillah. Kata Rasulullah, masjid ini salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tentu tidak boleh diartikan rumah Allah di sini Allah tinggal. Rumah Allah bukan Allah tinggal di sini. Baitullah, Ka'bah, Baitullah rumah Allah, bukan Allah tinggal di dalam Ka'bah. Maha suci Allah dari memerlukan tempat. Nah, ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mawujud bila makan. Allah ada tanpa perlu tempat. Allah mawujud bila zaman. Allah ada tanpa ukuran waktu. Belum ada apa-apa, Allah sudah ada. Betul? Disebut huwal awwalu, dia yang paling pertama. Nanti kiamat hancur semua, Allah tetap ada. Huwal akhiru, dia yang terakhir. Az-zahiru wal batinu, Allah tuh ada, tapi Allah juga batin, tidak bisa dipagar dengan tempat. Allah di langit, Allah di arsy, Allah di bumi. Oh, tidak ada tempat yang mampu mengurung Allah. Maka Allah mawujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah mawujud bila zaman. Allah ada tanpa waktu. Keberadaan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan atau dimisalkan dengan makhluknya. Paham? Tapi Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Lah kita kan mendengar juga. Iya, kita mendengar, Allah mendengar. Beda. Kita mendengar yang bersuara. Betul? Betul? Kita mendengar yang bersuara. Kalau nggak bersuara kita dengar nggak? Istri kita tiba-tiba nangis. Kenapa kau menangis sayang? Katakanlah apa yang menyebabkan kau menangis. Kita nggak tahu, betul nggak? Terus istri kita bilang, dengarkanlah jeritan batinku. Lah mana bisa dengar? Lah banci. Lalit suara nah. Bagaimana mau mendengarkan sesuatu yang tidak bersuara? Kita tidak mampu, betul? Allah mampu. Malaikat nggak mampu mendengar yang tidak bersuara. Kalau ada kata Nabi orang duduk malam-malam habis tahajud, dia berzikir kemudian dia berdoa, tidak bunyi. Dia berdoa, air matanya bercucuran. Malaikat selangit geger. Ya Allah, ini ngapain sih ini orang? Ngandung, lalit suarana. Kalau dia bersuara, kami akan aminkan doanya. Tapi dia cuma nangis aja, nggak bersuara. Gimana? Udah 2 jam nangis terus ini. Apa maunya? Berikan ya Allah, berikan ya Allah. Berikan apa maunya. Malaikat pun rusuh, satu langit geger. Allah bisa mendengar jeritan batin. Rupanya apa yang dia tangiskan 2 jam. Udah umur 40 belum kawin-kawin juga ya Allah. Mau dibunyikan malu dengar sama orang.
Allah mendengar yang tidak bersuara. Allah mendengar jeritan batinmu. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Allah tahu apa yang kau ucapkan, tapi Allah juga tahu apa yang tergores dalam hatimu. Dulu tahun 60-an ada penyanyi Aceh yang pindah ke Malaysia, namanya P. Ramli. Putih Ramli, P. Ramli. Saking hebatnya main film, buat lagu, ngarang lagu, sampai digelar Tan Sri. Tan Sri itu di atas Datuk. Jadi kalau gelar orang kehormatan di Malaysia Datuk, lebih tinggi dari Datuk Tan Sri. Itu dikasih oleh raja. Kalau Tengku nggak dikasih, itu dari bapaknya. Kalau bapaknya Tengku, anaknya Tengku. Paham? Kalau bapaknya sembiring, anaknya sembiring. Biarpun putih sembiring juga. Jadi dia ngarang lagu, jeritan batin. Dia kepingin jeritan batin itu didengar oleh orang yang disayanginya. Mana dengar? Akhirnya dia lagunya aja judulnya jeritan batin, tapi dibunyikan sama dia. Dengar, oh jeritan batinku. Orang diomongin dia dengar. Yang bisa mendengar jeritan batin hanya Allah. Betul? Malaikat pun tidak. Yang bisa melihat goresan hati, Allah Maha melihat. Kita juga bisa melihat, tapi kita bisa melihat benda yang konkret, yang bisa dilihat. Betul? Kalau benda gaib kita nggak bisa lihat. Kalau benda yang gaib kita nggak bisa lihat. Misalnya apa? Kentut. Ada yang bisa lihat kentut? Ada nggak kentut? Bisa lihat? Siapa yang pernah lihat kentut? Nggak ada. Jadi kita itu bisa melihat yang berbentuk, betul nggak? Bisa mendengar yang bersuara, betul? Allah Maha mendengar, Allah bisa mendengar yang tidak berbunyi. Dan Allah Maha melihat, Allah bisa melihat apa yang tidak berbentuk. Kamu berdoa dalam hati, hatinya mengatakan, ya Allah, buatlah salah satu dari gadis-gadis di Karuni jatuh cinta sama aku. Nggak bunyi, Allah dengar apa nggak? Makanya Allah tuh Maha mendengar lagi Maha melihat. Cara Allah melihat, kekuasaan Allah mendengar tidak sama dengan cara makhluk dan kuasa makhluk mendengar. Kita melihat terbatas, kita mendengar terbatas. Allah tidak. Sampai sini paham? Oh, betapa hebatnya Allah. Jadi jangan banding-bandingkan Allah sama kita. Kita itu makhluk, Allah itu khalik. Kita ini diciptakan Allah. Allah tidak diciptakan, Allah menciptakan makhluknya. Paham? Jangan ditanya lagi, kamu siapa yang menciptakan? Allah. Allah siapa yang menciptakan? Loh. Allah tuh sang Maha Pencipta, paham? Kok ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Pencipta kok ditanya siapa yang nyipta? Oke? Nah, Allah katakan ini rumah Allah. Nabi bilang ini masjid Baitullah, rumah Allah. Jadi kalau rumah Allah, Allah di sini? Tidak. Terus kenapa disebut rumah Allah? Kata ulama, rumah Allah maksudnya rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Harus ditakwil. Rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Mana buktinya? Masjid itu rumah yang penuh dengan rahmat Allah. Rasul menceritakannya dalam hadis sahih. Kalau kamu masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Bacalah doa, Allahumma iftahli, ikut semua, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Itu artinya, ya Allah, bukakan olehmu untukku pintu-pintu rahmatmu. Pintunya banyak, abwab. Kalau satu pintu bab. Apa? Bab. Kalau banyak pintu, abwab. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan olehmu untukku pintu rahmatmu. Kalau pintunya banyak, pasti rahmatnya lebih. Itu kalau orang Jawa itu, kalau pintunya banyak, rahmatnya lebih banyak. Gitu. Orang Jawa kalau bilang banyak ditambah u. Jadi bahasa Jawa itu lebih enak, lebih simple.
Banyak. Kalau banyak. Itu nggak banyak itu kalau orang Jawa. Banyak. Banyak. Aduh mantap. Kalau ditanya, kau udah kawin? Sudah. Istrimu cantik? Cantik, nggak cantik itu. Kalau istrimu cantik, cantik. Jadi orang Jawa itu kalau udah menunjukkan banyak serius itu tambah aja. Kalau orang Jawa marah, goblok, itu nggak marah itu. Tapi kalau dia bilang kuop, itu udah marah itu. Kalau bahasa Karo banyak nggak pakai pakai gitu kan. Melala, melalakel. Kalau orang Jawa, kalau orang Karo pakai kel. Melalakel. Menjile, sinukat nak kendu. Menjile kel. Masuk masjid dapat rahmat Allah. Pintunya aja banyak, tentu rahmatnya lebih banyak. Keluar masjid, kata Nabi, langkahkan kaki kiri, baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu artinya, ya Allah, sesungguhnya aku minta rezeki darimu. Jadi fadlun artinya rezeki. Kalau kita lihat surah Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jika kamu telah selesai sholat berjemaah, keluarlah kamu dari masjid itu bertebaran di muka bumi, carilah rezeki dari Tuhanmu. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Hadis Adawari 5 kali, reh ke masjid, rahmatna 5 kali, rezekinya 5 kali. Ada sada tahun 2.600. Makanya orang yang rajin ke masjid berubah nasibnya. Kalau kita tanya, saya ini kok miskin lama sekali Ustaz, udah 5 tahun. Katanya Allah membagi-bagi rezeki. Mana buktinya saya tetap miskin? Allah sudah bagi, cuman lalit kamu. Bas masjid, rezeki itu dibagi di masjid. Waktu dibagi kau nggak ada. Kalau mau berubah nasib, waktu Allah bagi rezeki, adalah kita di situ, ya enggak? Masuk masjid dapat rahmat, keluar masjid dapat rezeki. Udah dibagi 5 kali sehari, nggak ada kamu di situ. Kamu bilang pula, macam mana nih Tuhan, sudah capek aku berdoa. Rezeki bukan hanya cukup dengan doa, datangilah. Masuk minta sama orang dari rumah, siapa yang mau ngantar ke situ? Datangilah yang Sang Maha Pemberi rezeki itu. Di mana? Di pintu masjid. Waktu kapan? Waktu kita mau pulang. Mau masuk, kasih sayang. Dosa sebanyak apapun diampuni. Mau pulang, barulah dikasih rezeki. Kalau kita datang ke rumah kakek kita datang ke rumahnya, Assalamualaikum pulang, kaikin berita andu pulang, cium tangannya, urut-urut bahunya, ya enggak, sakit pulang. Orang tua sakit lah, urut-urut, pulang tadi kasih duit. Kalau enggak pelit pulang. Betul? Kalau kita mau dapat uang dari pulang nggak pernah datang, bagaimana? Bulang, katanya bulang tiap hari bagi rezeki, bagi duit. Iya, tiap hari aku bagi rezeki. Kok aku nggak dapat? Ya nggak pernah kamu ke rumahku. Mana dapat? Paham? Nah, jadi jangan salahkan Tuhan. Sudah lelah aku berdoa, namun rezeki tak datang juga. Kemana engkau ya Allah? Jangan tanya kemana engkau, kamu yang kemana? Kemana saja kamu? Ini kesalahan kita. Oleh karena itu orang Islam kalau mau berubah nasib, ya kita harus berubah kebiasaan.
Coba 1 tahun ini kita setiap dengar azan datang ke masjid 5 kali sehari. Lihat 1 tahun nanti berubah nggak nasib kita. Insya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu dia tak pernah ingkar janji. Kalau Allah udah bilang begitu, begitu itu. Tak pernah Allah ingkar janji. Yang selalu ingkar janji kan kita, betul nggak? Walaupun aku harus menyeberangi lautan api, engkau akan kukejar wahai sayangku. Gombal. Kenapa dia berani bersumpah begitu? Karena nggak ada lautan api itu, nggak ada. Semua lautan air, betul nggak? Kalau Allah tidak pernah ingkar janji. Jika kau datang ke masjid dapat rahmat, pulang dari masjid dapat rezeki. Itu hadis, betul. Janji Rasul, betul. Janji Allah sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kamu orang beriman, jika kau dengar panggilan azan salat Jumat, tinggalkan semua kerja duniamu. Di situ tinggalkan jual beli. Kenapa jual beli yang ditinggalkan? Kalau macul di sawah, nyangkol di ladang. Sedangkan jual beli aja ditinggal, apalagi nyangkol. Cari makan yang paling cepat kaya itu jual beli. Betul nggak? Kalau petani, ampun. Ditanam kol. Orang mau dibeli dimakan pakai daging anjing. Ada janjinya kan? Ya murah lah, murah. Coba kalau kol dimakan pakai spaghetti di hotel bintang 5, mahal, betul nggak? Lah kita ini petani, yang beli pedagang kampung. Dibelinya dari kita kol 500 perak, dijualnya hotel bintang 5 50.000. Yang kaya pedagang, petani begitu-begitu saja. Makanya dibilang yang disuruh tinggalkan pekerjaan tuh pedagang. Sebab pedagang tuh cepat kaya. 1 cincin bisa 2 juta. Coba. Padahal dimakan pun nggak kenyang. Itulah hebatnya pedagang, betul nggak? Apalagi cincin yang dipakai ustadz. Oh, kelip-kelip warnana. Tentulah pedagang yang kaya. Sejam pedagang bisa dapat 100.000, 200.000, sejuta, 2 juta. Petani sejam dapat apa? Oh, coba, petani sejam dapat apa? Pemulung sejam dapat apa? Tapi kalau pedagang 1 jam dia bisa dapat banyak. Kata Allah, tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Meskipun kau tinggalkan sholat Jumat sejam, tutup warungmu, berkurang sepertinya dengan akalmu bahwa pemasukan uang masuk berkurang. Tapi dengan menutup warung, dengan menutup kedaimu, kamu pergi ke masjid, memenuhi panggilan azan, itu lebih baik jika kamu mengetahui apa yang ada di belakang itu. Fa'idha qudiyatis sholah, jika kamu telah selesai sholat berjemaah, fantashiru fil ard, tinggalkan masjid itu, pergilah bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Tuhanmu. Wadhkurullaha katsira, habis sholat cari rezeki. Sambil cari rezeki, zikir yang banyak. Distempel sama Allah. La'allakum tuflihun. Pasti. Kalau la'alla itu datangnya dari manusia, mudah-mudahan. Tapi kalau la'alla datangnya dari Allah, pasti kamu akan sukses. Yang bilang Quran. Ya Allah, saya mau sukses. Tinggalkan rumahmu, pekerjaanmu ketika azan. Datangi sholat 5 waktu. Setelah selesai kamu pergi kerja sungguh-sungguh. Sambil kerja zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Pasti kamu akan sukses. Seorang guru mau pergi mengajar ke sekolah, sholat dulu subuh ke masjid. Habis itu baru pulang mandi pakaian pergi ngajar ke sekolah. Sambil ngajar dia zikir yang banyak. Dia akan sukses. Seorang polisi lalu lintas, sholat dulu ke masjid. Kemudian pakaian dinas, kemudian kerja mengatur lalu lintas. Sambil ngatur lalu lintas, dia sambil berzikir. Mulutnya tiup semprit.
tapi hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia akan sukses. Seorang tentara sholat dulu ke masjid 5 waktu, subuh dia ke masjid, baru pakaian dinas, baru dia kerja ke kantornya. Sambil bekerja dia zikir, maka dia akan sukses. Saya terima kasih pada Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek dan jajarannya, serta Bapak Dandim, serta Bapak Koradan Ramil dan jajarannya yang telah berhadir. FPI juga, ada Kokam Muhammadiyah, ada ini Pemuda Muhammadiyah ada sini, Masya Allah. Senang sekali. Banser ada Banser? Ada ini Banser. Jadi kita bersatu, kita teguh, bercerai kita Jadi kalau semua orang sebelum bekerja ke masjid dulu, baru kemudian dia kerja, sambil cari nafkah kerja, dia zikir yang banyak, udah distempel sama la'allakum tuflihun, pasti sukses. Kenapa zikir disuruh? Kenapa sambil kerja nggak amal ibadah yang lain? Karena satu-satunya amalan yang tidak merusak pekerjaan adalah zikir. Kalau sholat berhenti dulu, ya nggak? Nyetir mobil mau sholat berhenti, wudhu sholat berhenti dulu. Kalau zikir nggak perlu berhenti. Bukan lautan, hanya kolam susu. Airnya bisa diminum. Kail dan jala cukup menghidupimu. Bayangin, dulu orang kalau ke sawah itu bersihkan rumput, bawa pancing satu aja. Satu. Begitu setengah jam lagi zuhur, udah mau zuhur nih, cuci-cuci kaki.
tangkap kodok. Banyak anak kodok dulu di sawah. Di sawah dulu banyak kodok, apalagi cebong banyak di sawah. Tinggal ambil aja tap, udah baru pancing. Nah, dicari lubang di pinggir-pinggir galangan sawah itu. Asal ada airnya, pancing bunyi mulutnya. Tarik belut. Ambil lagi kodok tuh. Dapat belut. Asal ada airnya pasti ada belutnya. Asal ada lubang nggak ada airnya jangan pancing. Nanti dapat ular. Oh, pengalaman. Satu kail anaknya 10 makan semua. Betul? 10 anaknya makan semua belut. Itu satu kail, satu pancing. Kalau 10 pancingnya mau masuk sawah dia tangkap kodok. Dah tancapkan sup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dia kerja. Setengah jam lagi mau zuhur dia cuci kaki dia cabut. Badau, lele, belut, betik, ya enggak? Ada semua, betul? Anaknya makan semua ikan yang baru, masih manis, harum. Dulu. Ya kan Kus Plus bilang dulu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Dulu. Sekarang kalau apalagi pakai jala. Dulu kalau pakai jala, ya Allah. Datang ke sungai bukan disebar gitu, dikocok air sungai itu pakai kaki, cok, hitam, ikan semua. Ini kecil-kecil, yang sana yang besar. Sap, dapat berapa ekor? Yang besar aja diambil. Ah, kau 6 bulan lagi kau. Kau 3 bulan lagi kau. Kau masih cen-cen kau. Tulang melulu nggak ada dagingnya, buang. Nanti kau setahun lagi. Orang dulu nggak rakus, ikan seekor yang besar cukup untuk keluarga, udah nggak. Sekarang disetrum sama telur-telurnya mati. Manusia sekarang tamak, rakus, betul nggak? Dulu begitu. Maka kita harus kembali tuh. Bukan lautan, hanya kolam susu. Dulu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Dulu. Sekarang coba pergi ke sungai, bawa jala, kocok air sungai itu, cuk. Nggak hitam, kuning, tai yang keluar. Sudah Allah cabut berkat, betul? Tiada badai, tiada topan kau temui dulu. Ikan dan udang menghampiri dirimu dulu. Orang bilang tanah kita tanah sorga dulu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman dulu. Sekarang apa? Tsunami datang, betul nggak? Tahu tsunami? Saudaranya Sunomo. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak seperti orang dulu. Kalau kita kembali seperti orang dulu, beres. Tahun 70-an saya pergi naik mobil PMG, Persatuan Motor Gunung. Dari Medan kemari itu, busnya itu dari kayu. Kayu busnya. Enak kita naik itu, bayarnya pun Rp5. Sampai sini jalan ke Gundaling, jalan kaki, jalan sampai. Pulang dari Gundaling supaya cepat turun dari bukit-bukit itu ya, nggak lewat ladang-ladang. Ada orang lagi nanam tomat. Ih, nande. Kaikin berita anu nande, maju-maju anakku. Enda kaikin si megara enda tomat nakku. Ngit kam dikasih kita. Ya enggak, gratis aja, pura-pura jangan nanya supaya gratis. Kenal pun dia enggak sama kita, dikasihnya kita 1 bungkus tomat. Enggak ditanyanya. Isikin gelar du, nggak ada ditanyanya itu. Bujur nande, bujur nakku. Pulang ke rumah bawa tomat. Ibu kita nanya, dibeli? Enggak, gratis. Cuman bilang kaikin berita du sudah dapat 1 kilo. Dulu. Sekarang kaikin berita du, menjuah-juah, menjilek ke tomat. Nah, iya, kalau menjilek kenapa rupanya? Bagaimana kita mau seperti dulu? Kita nggak seperti orang dulu, betul? Kalau kita mau berkah seperti orang dulu, kita harus hidup seperti orang dulu.
Orang dulu taunya cuma Fatihah sama kulhu, tak ada yang lain. Sholat dia rakaat pertama Fatihah kulhu, rakaat kedua Fatihah kulhu. 17 tahun itu aja. Betul, itu aja taunya. Apa taumu? Fatihah sama kulhu. Sudah itu aja. Tapi yakinnya sama Allah itu putus. Yakin. Sedang nyuci baju dia di sungai, lepas sarungnya. Lagi dicuci sarungnya lepas, hanyut. Cepat airnya kan kencang itu. Nangis dia. Aduh ya Allah, sarungku lepas. Bagaimana aku mau sholat, sarung cuma satu. Balik itu sarungnya. Diambilnya, wah bujur Allah, sudah pulang sarungku. Daud itu dia diam aja sampai rumah, pulang biasa aja, nggak diceritakannya. Tahu kamu apa itu sarung lepas, ku gini kan, balik sarung. Nggak ada. Orang dulu tuh polos-polos, jujur-jujur, betul. Sekarang sombong, pembohong, sok jago. Akhirnya yang rugi dia. Ada cerita orang kampung, ini cerita orang kampung, pembohong, cerita orang kampung. Dia cari kayu di hutan. Suatu hari dia pulang, luka-luka, bajunya robek-robek. Rupanya dia terpleset, jatuh ke jurang. Robek-robek bajunya, terpincang-pincang dia sampai kampung. Ditanya orang kampung, ya kenapa kau luka-luka begini, bajumu robek? Aku tadi jumpa harimau. Jumpa harimau, jatuhnya dia ke tebing. Jumpa harimau, oh harimaunya menerkam aku, kusilat lah. Gak percuma aku guru silat, kusilat, capek juga lah. Tapi lama-lama kalah harimau tuh. Walaupun robek-robek bajuku terbirit-birit, dia pergi kena tampar sama aku, jewer kupingnya. Hebat ya nggak? Udah berapa bulan kemudian luka-luka lagi, jatuh lagi, terpeleset. Bilang, macam mana kau? Ini mamaknya harimau yang dulu. Bohongan. Orang kampung cerita lah di warung kopi. Kok bukan main dia tuh, di kampung kita yang berani ngelawan harimau cuma dia. Satu hari lagi ngobrol-ngobrol, datang harimau betul. Semua lari, dia pun lari juga. Ditutup kawan pintu. Kau silat, kau saja yang bisa menyilatnya, kami nggak bisa. Terkenceng-kenceng. Ketahuan bohongnya ya. Nggak usah sok jago. Jujur saja, paham. Begitu yang diajarkan oleh nenek-nenek kita dulu. Maka kalau mau kembali seperti dulu. Dulu masjid kecil dari bambu. Tapi kalau sudah azan penuh anak-anak, orang tua datang pakai obor ngaji di masjid. Ngajinya lagunya sama semua se-Indonesia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Seluruh Indonesia begitu lagunya. Berarti orang awam. Tapi kalau ulama lagunya Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ini orang alim ini. Walaupun masjidnya suraunya dari bambu, nggak ada listrik, cuma pakai obor, tapi anak-anak penuh ke masjid, orang-orang penuh ke masjid. Di mana-mana terdengar suara ngaji. Hidup kampung itu berkah, rakyatnya makmur, sejahtera. Begitu sudah kaya punya listrik, masjid nggak ada lagi datang. Subuh cuma 11 orang, imam sama muadzin sebelah-sebelahan. Bagaimana nasib mau berubah kalau begini? Yang azan udah umur 80, napas 4 kali sambung. Hayya 'alas shalah. Kemana yang muda-muda ini, kemana? Bergah. Iya, kakek kita pun bergah juga nya. Dia datang, masa kita nggak datang? Datang supaya berubah nasib, insya Allah ya. Datang kita, datang dapat rahmat, pulang dapat rezeki. Nasib kita berubah, negara kita jadi adil ikan penuh lagi. Semua sekarang ini selain berkurang, keberkahannya juga kurang. Dulu
Cerita dulu. Dulu waktu saya kecil, ibu saya itu paling suka di mejanya itu ada vas bunga, isinya bunga sedap malam. Paling suka ibu saya itu. Kalau sudah jam 9 malam kami mau tidur, itu tugas saya laki-laki. Keluarkan itu bunga keluar rumah. Letakkan di teras luar rumah. Saya bilang, kenapa rupanya kalau di rumah Umi? Mabuk nanti kita. Satu rumah, saking harumnya. Maka malam disebut sedap malam. Kalau malam tuh harumnya berkali-kali lipat dari siang. Taruh di luar. Kalau siang baru taruh di dalam. Begitu harumnya. Sekarang bunga sedap malam tuh dijadikan sup. Saya pernah datang rumah orang kaya, sup apa ini? Bunga sedap malam. Takut aku. Baunya aja mabuk, apalagi dimakan. Itu dulu. Sekali saya makan kerkes enak sekali sup bunga sedap malam itu rupanya. Dulu memabukkan itu kalau dalam rumah. Sudah dicabut keberkatan. Harumnya nggak hebat lagi. Dulu kalau ada orang nanam bunga kenanga di halaman rumah, satu gang itu dibilang ada kuntilanak. Tuh cium dari ujung ke ujung, ya nggak? Betul nggak? Kalau nanam bunga kantil, orang nggak boleh lewat kalau malam. Kenapa? Ada genderuwo. Siapa genderuwo? Bapaknya Sontoloyo. Dicabut berkat. Dulu kalau makan tahu goreng, cabenya itu dimakan satu aja pedasnya setengah jam. Kenapa sih kau makan cabai? Coba sekarang makan tahu goreng, 5 cabai rawitnya nggak terasa. Kenapa? Allah sudah cabut berkat. Orang dulu kalau ibu marah dikutuk anaknya, langsung jadi batu. Iya nggak? Anak durhaka waang, jadi malin kundang. Ya, sekarang apa? Oleh karena itu mari kembali pada agama. Insyaallah ya. Sudah ada masjid Mejile macam gini, jangan dikosongkan masjid ini, datanglah. Berubahlah nasib. Kalau banyak problem kita, banyak masalah kita, udah susah kita menyelesaikannya, kita datang ke masjid khusus. Bukan waktu sholat, orang nggak ada, datang kita. Duduk di sini di depan mihrab ini. Kita sholat 2 rakaat, nangislah ngadu di sini di depan mihrab ini. Karena rahmat Allah itu turun di masjid. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Tempat terbaik di atas dunia adalah masjid-masjidnya. Rahmat Allah itu turun di masjid. Yang nomor 1 kena imamnya. Yang nomor 2 kena sop pertama sebelah kanan. Baru sop pertama sebelah kiri. Baru yang ketiga sop kedua sebelah kanan. Dapat rahmat. Baru sop kedua sebelah kiri. Baru yang ketiga sop ketiga sebelah kanan. Baru sop ketiga sebelah kiri. Maka kata Nabi, khairus saf lirrijal awwaluha. Sop yang paling banyak pahalanya bagi laki-laki yang pertama, sop paling depan. Wa syarruha akhiruha. Yang paling kecil pahalanya yang paling belakang, yang paling kecil pahalanya. Jadi rahmat pertama kena kepada imam. Maka disinilah tempat yang paling banyak rahmat Allah. 5 kali pertama turun netes pertama di sini. Jadi kalau kita ada masalah datang sini, di sini. Minta tolong sama Allah di sini. Paham? Selesaikan masalah dengan Allah. Ternyata Allah itu memberikan rezeki, menyelesaikan masalah itu bukan hanya dengan usaha kita. Usaha kita bisa berhasil dengan izin Allah. Kalau tidak berhasil, berarti Allah tidak izin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu telah berusaha setengah mati, sungguh-sungguh, fatawakkal 'ala Allah, serahkan sama Allah. Kalau berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, sabar. Itu usaha. Bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Rezeki bisa datang dengan kerja, bisa. Tapi dengan izin Allah. Saya kerja nih, jadi supir. Satu bulan gaji saya 3 juta. Ya saya dapat rezeki, habis bulan dapat rezeki. Dengan kerja jadi supir. Bisa dapat, alhamdulillah. Apakah setelah saya jadi supir sebulan pasti dapat rezeki? Belum tentu. Tergantung Allah. Ada satu orang guru ngajar di sekolah besar, 10.000 muridnya. Dia guru olahraga, guru karate.
26 hari dia ngajar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad libur. Habis bulan dia gajian 3 juta dikantongi. Badannya keker, pemain karate, dikantongi. Naik angkot, naik sudako kalau di Medan. Duduk, tertidur. Bangun-bangun sampai rumahnya dia turun, dicopet orang. Mana takut orang nyopet pemain karate kalau tidur. Kalau nggak tidur takut, tidur kecopet. Dia bilang sama istrinya, matilah kita nggak makan. Kenapa? Duit gaji dicopet orang. Pemain karate pun nangis. Habis uangnya hilang, istrinya pun nangis, seharian nangis, hari Minggu sampai matanya bengkak. Hari Senin datang ke sekolah, mata bengkak. Kepala sekolah heran, iya, Pak Ginting ini guru karate kok bengkak matanya. Ngandung kam, diberu kam, lang. Aku bukan perempuan, aku nangis sedih kali Pak. 1 bulan aku kerja Pak kepala sekolah, gajiku dicopet orang, habis matilah aku gak makan 1 bulan ini. Apakah mati dia tidak makan? Tidak, Allah beri rezeki lewat jalan yang lain. Innallaha yarzuqu may yasha. Allah beri rezeki pada siapa Allah mau. Apa kata kepala sekolah? Udah tenang Pak Ginting, ini hari Senin kita upacara dulu, nanti insya Allah diselesaikan. Upacara bendera 10.000 muridnya. Kepala sekolah bicara, saudara-saudara, dewan guru dan anak murid sekalian, hari ini guru olahraga kita Pak Ginting dapat musibah. Gajinya kemarin dicopet orang di Sudako sama pencopet kurang ajar itu. Maka mari kita bantu meringankan beban beliau. Nanti jam pertama akan datang kardus, tapi kardus kita beli, jangan minta sama KPU. Akan datang ke kelas-kelas kardus supaya kita menyumbang seala kadarnya, kita menyumbang. Udah selesai ngajar jam 1, guru Ginting mau pulang ke rumah, dipanggil kepala sekolah. Jenakam ya Pak Ginting, ini ada hadiah dari murid-murid. Dilihatnya 8 karung. Ya, uang cepet-cepet tapi 8 karung. 10.000 muridnya. Wah, macam mana ngangkatnya? Ambillah sudah aku di charter. Masa kau pikul pulang? Biarpun pemain karate 8 karung mana kuat. Diangkatnya lah pakai sudaku. Habis sholat isya dihitungnya lah berdua sama bininya sampai jam 4 pagi. 8 karung. Terkumpul 9.700.000. Langsung dia sholat tahajud 2 rakaat. Dia berdoa habis sholat. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan bulan depan hilang lagi. Ternyata rezeki bisa datang lewat kerja, tapi bisa tidak datang lewat kerja. Malah datang lewat musibah. Paham? Datang lewat Saya tanggal 26 kemarin ke Aceh, ceramah tsunami, peringatan tsunami 14 tahun. Ustadz Abdul Somad di Pasar Banda Aceh, saya di kapal terapung PLN itu, Pak Prabowo di Lampung, tempat yang hancur semua, nggak ada lagi bangunan yang tinggal kecuali sebuah masjid yang kubahnya hitam, yang badan masjidnya warna putih, satu-satunya bangunan itu. Saya ke Lampung tuh, sambil moto itu sambil nangis saya. Ya Allah, puluhan bahkan ribuan rumah hilang tanpa bekas, tapi rumahmu tetap gagah berdiri. Waktu moto itu saya nangis-nangis. Ya Allah. Nah, kita adakan peringatan tsunami. Ternyata 300.000 lebih orang Aceh wafat kena tsunami. Setelah beres semua dibersihkan, ternyata rezeki datang. Dibangun rumah oleh seluruh orang sedunia, Amerika, Indonesia semua nyumbang, ya enggak? Jadi rumah ratusan ribu rumah. Sedangkan yang punya sudah mati. Akhirnya tukang nasi goreng yang ada di Kapanjahe, yang ada di Medan asal punya KTP pulang. Saya orang Aceh, minta rumah 1. Ternyata musibah mendatangkan kalau buat rumah dari jual nasi goreng mau berapa tahun baru selesai, ya enggak? Pulang aja modal KTP ini, KTP minta rumah 1, berapa? 1 menit dapat rumah. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau. Bisa datangnya lewat kerja, bisa datangnya lewat musibah.
Bisa datangnya lewat zikir. Saya tahun 80 pulang pergi jalan-jalan ke Jakarta naik bus. Kata bapak saya, naik kapal terbang aja, cuman 25.000. Saya bilang nggak mau, saya mau naik bus. 13 hari baru sampai Jakarta. Jalan tanah, nyebrang rakit, ketemu gajah, itu senangnya anak, namanya anak muda ya nggak? Anak muda asal jangan jumpa singa, harimau lah. Kalau jumpa gajah senang aja kita ya nggak? Jumpa kuntilanak pun nggak takut kita. Kalau cantik kita bawa pulang ya kan? Ya Allah, sampai di Bukit Tinggi dingin macam beras tagi. Bukit Tinggi waktu itu Bukit Tinggi dingin sekali. Sholat subuh menggigil, saya pakai jaket itu. Kemudian duduk saya paling depan, saya duduk dekat pintu keluar dari depan, duduk paling depan. Orang ada yang jalan-jalan ya, foto belum ada, selfie belum ada waktu itu, selfie belum ada. Tiba-tiba penumpang sudah naik semua, ada orang zikir di belakang, masuk dari pintu belakang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Lagunya begitu, masih ingat saya sampai sekarang. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya lihat rupanya orang buta, pakai tongkat gitu, orang buta. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Begitu dia turun, saya ikut turun. Ana di buaya ko pak, iko lambo yang dong, bang ndak dape melihat lagi amboy ko, mengalih lambo, cari duit lah, udah nggak bisa lihat. Ana dicari katanya ndak ada, iko lah dengan zikir ko dape juga duit. Saya tanya satu hari bisa dapat berapa? Oh, tergantung rezeki, kadang 40.000, kadang 50.000. Waduh! Kalau 50.000 naik kapal terbang pulang balik Jakarta Medan, Bung. Satu hari cuman kalah gaji menteri. Itu baru zikir main-main. Coba zikir betul-betul, habis wudu, sholat 2 rakaat, zikir sambil nangis. Ya Allah, subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lakiku lari, ya Allah. Oh, bagaimana nggak hebat itu zikirnya itu. Ternyata zikir bisa menyelesaikan masalah dan mendatangkan rezeki. Ini kata Quran, kata hadis, jangan kata akal kita. Zaman sekarang ini kan susah, kerja aja banting tulang setengah mati nggak dapat duit, apalagi cuma zikir-zikir. Quran bilang dengan zikir persoalan selesai. Di dalam Quran diceritakan Nabi Yunus dimakan ikan. Betul? Nabi Yunus dimakan ikan. Sekarang saya tanya, apakah ada penderitaan yang lebih mengerikan dari dimakan ikan? Mana ibu-ibu milih coba, punya suami bengek atau punya suami dimakan ikan? Ayo. Kata ibu apa? Biarlah bengek 20 tahun asal masih ada hidup daripada makan ikan. Ganteng pun kalau dimakan ikan. Saya pilih bengek, tonggek, pendek, jelek. Ternyata bengek 15 tahun itu kalah penderitaannya dibanding dengan dimakan. Betul? Nabi Yunus dimakan ikan, di pinggangnya ada pisau. Mana ada laki-laki zaman itu di pinggangnya nggak ada senjata? Betul? Kalau orang Karo pisau, ya kan? Kalau orang Jawa keris, orang Aceh rencong. Datang ke Medan rencong kanan kiri, rencong hilang. Semua kita punya senjata, betul? Apalagi Nabi zaman dulu, punya tongkat, punya pisau. Tapi begitu dimakan ikan, Nabi Yunus nggak cabut pisau, tusuk jantung ikan, belah perutnya, keluar dan berenang. Kalau itu dilakukan Nabi Yunus mati. Karena perahunya itu besar, kapal ikan itu besar sekali, dan dia tidur di dasar laut. Habis makan dia tidur di dasar laut. Kalau Nabi Yunus bunuh itu ikan, belah perutnya keluar dari situ, naik ke atas, napasnya sudah habis, Nabi Yunus wafat. Tapi Nabi Yunus
tidak buat apa-apa. Yang dibuat Nabi Yunus zikir. La ilaha illa anta semua. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadz zalimin. Coba, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku dimakan ikan itu salahku ya Allah, bukan salahmu ya Allah. Itu salahku ya Allah. Itu diucapkan selama 40 hari. Udah hancur ini kulit-kulit daging Nabi Yunus ini sudah hancur, kena asam lambungnya ikan itu, HCl itu asam lambung, sudah hancur. Lemes, nggak makan, nggak minum 40 hari. Tiba-tiba ikan itu bangun dari tidur. Dibawa Nabi Yunus keliling samudra, dimuntahkan ke kampung halamannya lagi. Nawaweh di Irak, dimuntahkan di kampung halamannya. Enak kali lah ya. Ini kalau aku makan kapan ceramahnya ini? Nah, nanti saja ya. Ading go beres ceramah, beres edah ya. Sada sedikit ini 1, 5 pun habis. Oke. Dimuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya. Pak. Kemudian ikan pergi. Nabi Yunus tergeletak di pantai, di pasir. Tidak bisa duduk, saking lemasnya, 40 hari tidak makan, 40 hari tidak minum. Badannya sudah hancur kena asam lambung ikan, HCl, asam klorid. Tiba-tiba apa yang terjadi? Di atas bukit ada seekor kambing sedang menyusukan anaknya. Ditendang anaknya sama kambing itu. Be. Lari kambing itu turun ke pinggir laut. Dikangkangi Nabi Yunus sama kambing itu. Nabi Yunus tinggal isap aja itu susu itu. Ya Allah, mau duduk nggak bisa, mau jalan nggak bisa. Kambing yang datang dikangkangi, Nabi Yunus ada makanan. Diisap, selesai kenyang, kambingnya pergi makan rumput, dikasihnya minum anaknya. Berapa jam kemudian kambingnya turun, dikangkangi lagi, masya Allah. Sampai Nabi Yunus bisa duduk, kulitnya tumbuh lagi yang bagus. Jadi orang kalau kulitnya rusak, obat yang paling mujarab menurut tafsir Al-Quran adalah susu kambing. Kalau bisa sedot langsung dari sana. Kan ini mujizat, betul nggak? Coba kita tes, ada kambing nyusukan anaknya, sepak anaknya, tidur di bawahnya kita. Isaplah kalau nggak diinjek-injek kambing itu kita. Tapi Nabi Yunus datang kambing itu, betul nggak? Sampai selesai, sampai sehat, bisa duduk, bisa berdiri, tumbuh di sampingnya pohon labu, langsung berbuah. Langsung cabut pisau, potong labu, belah, dimakan. Jadi kata Allah, obat sakit perut yang paling manjur adalah obat kulit yang paling manjur adalah minum susu kambing. Selesai, Nabi Yunus pulang ke kampungnya. Ternyata kaumnya semua sudah tobat dan masuk Islam 100%. Dengan zikir Allah selesaikan urusan dakwah, Allah selesaikan urusan dimakan ikan, dan Allah selesaikan urusan makan dan minumnya. Yakin nggak dengan zikir? Yakin nggak? Makanya kata Allah, wadhkurullaha katsira, zikirlah kamu yang banyak, la'allakum tuflihun, kamu akan sukses dunia akhirat. Bisa juga rezeki datang, persoalan hidup selesai dengan takwa. Wattaqullah, takwalah kamu. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah carikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan sebagai bonusnya Allah berikan rezeki darinya tanpa dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini ayat satu hari seorang sahabat Nabi nggak ada duit. Pulang sholat zuhur dari masjid, panas terik, sampai rumah nanya sama istrinya, wahai istriku, ada makanan nggak? Kata istrinya, nggak ada bang. Duit ada nggak? Nggak ada. Yang cari duit kan abang. Saya kan tinggal terima bersih aja.
Kata suaminya, yaudah saya minta sama yang maha kaya. Dia wudhu, dia pergi ke masjid, dia sholat 2 rakaat. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sholat juga menyelesaikan kesulitan hidup. Sholat 2 rakaat, doa, nangis-nangis, pulang ke rumah. Udah ada makanan, kata istrinya belum. Balik lagi, sholat lagi. Balik lagi ke rumah, udah. Ya abang yang cari makan, bukan aku. Katanya abang yang nyari, kok nanyanya sama aku. Gitulah kira-kira. Balik, akhirnya suaminya ini pingsan di tengah jalan. Sadar dari pingsannya, dia sakit perut, dia pergi ke pinggir semak-semak. Kalau di sinilah, sana di samping-samping bukit-bukit batu, dia buang air. Sedang buang air besar, tiba-tiba di depannya ada lubang. Keluar tikus, meletakkan sekeping uang emas. Wow, dulu kan uang cuma emas atau perak ya. Kalau nggak dinar, dirham. Kalau perak dirham, kalau emas dinar. Uang dinar 1 keping. Terus tikus itu masuk ke lubang, keluar lagi 1 keping, masuk lagi, keluar lagi 1 keping, masuk lagi, keluar lagi 17 keping. Setelah 17 keping, tikus nggak keluar lagi. Dia pun istinja, dia bawa ini 17 keping uang emas, dia berlari-lari ke rumah Nabi, bukan ke rumahnya. Dia ketuk pintu Nabi. Nabi bilang, siang-siang ngapain sih? Nanti minumnya, nanti ya minumnya nanti. Ya, minumnya nanti setelah selesai ceramah kita ada silaturahim. Maka dia tanya, ya Nabi, ada apa kamu siang-siang? Saya ini ada uang ya Nabi. Kata Allah minta tolong dengan sholat dan sabar. Sudah kulakukan berkali-kali sampai aku pingsan. Singkat ceritanya aku buang air besar. Datang tikus antar 17 keping uang emas. 1000 dirham, 1000 dinar itu. Nih. Saya mau tanya, halalkah uang ini ya Rasul? Tikus yang ngasih. Kata Rasul, ambillah uang ini kepadamu, beri makan anak istrimu. Ini Allah beri rezeki kepadamu dengan sebab ketakwaanmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa pada Allah, Allah selesaikan kesulitan hidupnya, dan bonusnya Allah beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tikus ngasih rezeki. Dia bawa pulang, dia kasih makan anaknya, selesai. Sampai di situ. Coba kita buang air besar, tiba-tiba ada tikus bawa emas 17 keping, terus masuk nggak keluar lagi. Pulang ke rumah ngambil sekop, entah masih adanya 7 keranjang lagi di dalam. Karena keyakinan kita sama makhluk, sama tikus. Langsung tikusnya diambil, panggil SCTP, tikus ajaib. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Mereka itu yakinnya hanya sama Allah. Maka kalau ada apa-apa, bertakwalah kepada Allah. Allah akan selesaikan kesulitan hidup kita. Siap? Siap. Rezeki datang bahkan lewat mati. Kematian mendatangkan rezeki. Tengok baiknya Allah. Pernah kejadian, seorang kuli pekerja kasar PT Astra di Medan. Dia pegawai Astra terbaik se-Indonesia. Baru nikah 4 bulan, istrinya masih hamil muda. Dapat hadiah berangkat ke Jakarta naik kapal terbang Garuda. Sampai sana dapat hadiah, duit tak berapa. Pulang naik kapal terbang. Ternyata tidak mendarat di Polonia, mendarat di Buah Nagar. Gak ada yang hidup, mati semua. Buah Nabar. Mati semua. Istrinya pun sedih lah, nangis, ya Allah, kemana lagi aku mau bersandar? Suami tercinta baru hamil 4 bulan, sudah meninggal suamiku. Sedihlah ya Allah, sedihlah. Bagaimana nggak kehilangan suami, nggak sedih? Kira-kira sebulan kemudian datanglah direktur utama PT Garuda Indonesia Airways cabang Medan, wali kota, bupati, camat datang semua. Asuransi jiwa datang. Kami berduka cita karena ibu salah satu suaminya penumpang Garuda. Ini hadiah dari Garuda, dari bupati, dari asuransi. Ya Allah, 1 lembar kertas saja. Begitu pergi dibuka 1,5 miliar. Wah, hilang nangisnya. Untung dia nggak malam tahajud, ya Allah, kawin lagi, mati lagi, ya Allah. 3 miliar. Oh. Ternyata mati pun mendatangkan rezeki. Ada kawan saya, murid saya di sekolah Muhammadiyah di Medan.
Dia pulang ke rumah mau ada acara di sekolah, kayak gini lah, mau Maulid Nabi atau Isra dan Mi'raj itu. Jadi diperintahkan guru membersihkan kelas, dia pulang minjam sepeda kawannya, perempuan, baik betul anak itu, masih kelas 5 SD. Pokoknya baiklah anak itu, saya sayanglah dengan anak itu. Tiba-tiba dia pulang ngambil sapu, mau menyapu kelas, balik ke sekolah ditabrak mobil pasir, dari kepala sampai kakinya dilindas mobil itu. Aduh sedihnya, masuk koran, itu wali kota pun datang. Wali kota Medan datang, kepala Kakanwil, Depak datang, ke kepala kantor agama, kepala kantor pendidikan kebudayaan datang, camat datang, lurah, orang kampung ribuan datang semua. Bapaknya miskin sekali, cuma ngontrak tanah orang, lantainya tanah, dindingnya tepas bambu, atapnya rumbia. Miskin sekali bapaknya itu. Kemana-mana jalan kaki. Begitu seminggu kemudian anaknya mati, bapaknya naik RX King Cobra. Saya bilang, iya RX King Cobra. Iyalah inilah rezeki anak mati katanya. Itu yang mati satu, kalau 3 mobil lah Daihatsu. Jangan kita kecewa dengan Allah. Allah memberi rezeki lewat berbagai cara, apa Allah mau. Tidak ada setiap musibah, setiap apapun yang terjadi, melainkan di balik itu ada sesuatu yang baik. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan, ada kebaikan. Jangan sempat salah sangka sama Allah. Jangan sempat menghujat Allah. Ya Allah. Jangan. Kemana engkau ya Allah? Sudah capek aku berdoa. Jangan. Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau, dengan cara Allah juga. Betul? Kadang-kadang ada orang yang memang dimiskinkan sama Allah, karena kalau jadi kaya dia jadi jahat. Kira-kira kata malaikat, tiap malam minta doa jadi kaya. Kata Allah, kata malaikat, kau nggak bakat jadi orang kaya kau. Kalau miskin kau baik, kau zikir, sholat, baca Quran. Kalau kaya kau pergi ke diskotik, zikir juga, tapi zikirnya nggak la ilaha illallah. Cik 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 cik. Repot ini. Maka Allah memberikan kepada kita bukan apa yang kita mau. Allah memberikan kepada kita apa yang kita perlu. Apa? Apa yang kita perlu. Kalau perlu oleh Allah kita jadi kaya, Allah bikin kita kaya. Kalau perlu Allah jadikan kita miskin, maka Allah jadikan kita miskin. Jangan dipikir kalau miskin itu melarat, hidup itu sengsara. Nggak betul. Ada orang miskin bahagia, kaya malah sengsara. Mungkin itu? Mungkin. Mungkin. Coba lihat lagu Ida Laila dulu tahun 80-an. Miskin bahagia. Mau dengar? Mau. Dengar baik-baik. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Wow, makan sepiring, tidur nggak pun dapat tidur. Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua, demi cinta aku pun rela. Lihat itu, sengsara, melarat tapi bahagia. Tiba-tiba jadi tim sukses. Salah satu cara cepat kaya itu jadi tim sukses. Wih, begitu jadi tim sukses, menang yang didukung, dapat borongan, mendadak berubah. Jadi direktur, duit banyak, naik mobil, punya sekretaris. Biasa Sabtu Minggu pulang bantu istri motong ubi. Bikin sambal keripik ubi, dijual di SD Impres. Istrinya berkeringat, dielap. Sabar ya dek, nanti kalau abang kaya dek, aku akan membahagiakanmu sayang. Dikecupnya keningnya, nungsep istrinya ke bawah ketiaknya. Tidak terasa bau itu keringat, karena sayang. Betul.
Ternyata berubah jadi kaya, jadi direktur, kemana-mana naik mobil. Sabtu Minggu tak pernah pulang lagi. Tak pernah pulang lagi Sabtu Minggu. Istrinya rindu, ditelepon istrinya, kring 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 kring, dilihatnya HP-nya, kring kring. Oh ada teleponnya, tertulis itu Kopassus. Laki-laki sekarang nih bininya ditulisnya Kopassus. Giliran selingkuhannya ditulisnya itu direktur utama. Dilihatnya, oh Kopassus. Diangkatnya, dia lagi bawa mobil Land Cruiser. Sekretaris di samping. Halo sayang, oh, sayang juga dia. Bang, kenapa nggak pernah pulang sih bang? Setiap Sabtu Minggu dulu kita buat keripik ubi. Dulu waktu susah. Ya kita kan, aku rindu bang, kita sama-sama lagi hari Minggu bersama-sama. Aku ini direktur. Aku ini sibuk tahu, cari makan tahu. Ini sekarang aku lagi turne tahu, turne. Kata istrinya, ya udahlah bang, hati-hati turnenya ya bang. Ya, dimatiin HP-nya. Selingkuhannya di sebelah nanya, turne itu apa sih bang? Turne itu turu kono, turu kene. Coba, udah kaya, lupa sama istri. Istrinya nyanyi, nyambung nyanyinya. Tiada ku sangka, tiada ku duga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau khianati. Ternyata hidup miskin lebih bahagia daripada hidup jadi orang kaya. Betul? Mudah-mudahan ibu miskin. Amin. Miskin bahagia, kaya sengsara, pilih mana? Pilih kaya bahagia Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang Allah tidak berikan apa yang kita mau. Kadang-kadang Allah mengetahui bahwa Allah akan berikan kepada kita apa yang kita perlu. Kalau perlu kita kaya, selamat iman kita, Allah kayakan kita. Ada orang yang makin kaya makin soleh, makin kaya makin soleh. Ada. Dulu ada Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Abdurrahman bin Auf, makin kaya makin soleh. Sekarang pun banyak orang yang makin kaya makin soleh, makin kaya makin soleh, makin kaya makin soleh. Ada yang makin miskin makin soleh, makin miskin makin soleh. Ada. Banyak. Kenapa begitu? Sebab Allah memberi apa yang kita dengan pemberian Allah tuh, Allah mau kita selamat dunia akhirat. Paham sampai sini? Ibu mau masuk surga? Jawab yang kuat. Mau masuk surga ibu? Bapak diam aja lah, kan aku tanya ibu. Ibu mau masuk surga? 4 langkah bu. Berapa langkah? 4. Langkah pertama, jaga sholat 5 waktu. Sanggup? Yang kuat, bisa? Langkah kedua, selesaikan puasa Ramadan. Bisa? Udah semifinal bu. 2 langkah lagi bu masuk surga nih. Langkah ketiga, wahafazat farjaha, tutup aurat, jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa? Ini kan bagus nih pakai kerudung nih, pakai kerudung. Pakaian wanita itu ada 2 di dalam Quran. Berapa? Yang pertama pakai kerudung, surah An-Nur 31. Waliyadribna bikhumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita menutup auratnya dengan kerudung, illa ma zahara minha, kecuali wajah dan tapak tangannya saja, dan kerudungnya itu wajib panjang sampai dadanya. Jadi pakai kerudung sampai dada. Ada orang perempuan pakai kerudung tapi dililitkan di leher macam ular kobra, kurang panjang. Paham? Kemarin Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan peraturan menteri.
Semua pegawai negeri dari Kementerian Dalam Negeri kalau pakai jilbab, jilbabnya wajib dimasukkan ke dalam baju. Loh, kata Allah dijulurkan keluar kok malah dimasukkan ke dada. Proteslah kita. Ulama protes, saya protes, semua protes. Boleh protes? Boleh. Pasal 28 ayat 1 kemerdekaan mengeluarkan Pasal 29 ayat 2 negara menjamin tiap-tiap negara untuk menurut agama dan mengamalkan ajaran agama masing. Menutup aurat bagi wanita itu kerudungnya sampai dadanya, bukan dimasukkan ke dalam. Kita protes, itu surat tidak berumur lama langsung dicabut lagi. Jadi peraturannya itu kayak kura-kura, muncul sebentar masuk lagi. Apakah kita orang Islam diam? Yang enggak, kita protes, betul nggak? Didengar, mesti didengar. Karena Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya masing. Orang Islam tutup kerudung itu wajib. Nah, dia pakai. Alhamdulillah selamat. Indonesia ini kan negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kalau melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar Pancasila, kita boleh protes, betul nggak? Dan peraturan yang melanggar itu harus dicabut, betul? Tidak boleh ada undang-undang dan peraturan. Ya, nggak apa. Tidak boleh ada undang-undang dan peraturan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Aman tentram nggak ada, nggak apa-apa, biasa aja kok, betul nggak? Biasa aja kok, nggak ada masalah. Karena namanya negara demokrasi, betul? Jangan dibilang diem. Walaupun salah menteri diem, kamu harus adem, ceramah yang adem. Sejuk. Ya kalau mau adem masuk kulkas. Kalau salah ya kita beritahu salah, betul? Betul. Kita aja pegawai negeri kalau salah ditegur, betul nggak? Anak kita aja kalau salah kita tegur, betul? Apakah kalau kita menegur anak kita berarti kita nggak sayang sama anak kita? Sayang. Istri kita pulang malam, digonceng sama kawan sekantornya, kumis tebal, tong tong tong. Dia peluk pinggang pula, tong 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 tong. Turun kita tanya, kamu dari mana? Dari jalan-jalan tadi bang. Itu siapa? Pria berkumis. Kawan kantor saya. Kok peluk pinggang? Ya dingin bang, biar anget. Terus kita bilang, oh kalau begitu ya nggak apa-apa. Alah kita tontoloyo ini. Kalau aku jambak lah terus ya. Bukan berarti kita tidak sayang, justru karena kita sayang, betul. Supaya istri kita jangan salah jalan, betul. Nah, perempuan tutup aurat yang pertama nampak wajah telapak tangan, tapi jilbab kerudungnya sampai dada. An-Nur 31. Yang kedua surah Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan kepada istrimu, anak perempuanmu dan semua istri orang beriman sampai hari kiamat, yudnina alaihinna min jalabibihin. Wajiblah wanita memakai jilbab, menutup kepala, wajah dan dadanya. Ini menurut tafsir Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Ahzab 59, jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang, yang longgar, yang dapat menutup kepala, ikut semua, kepala, wajah dan dada. Apa namanya itu? Jilbab. Bahasa Indonesianya apa? Cadar. Ada di Quran Departemen Agama. Ini ada pakai cadar berapa orang? Jangan ibu ejek. Ibu udah pakai kerudung udah bagus. Lewat perempuan pakai cadar, ibu ejek. Batman. Ibu ejek pula, ninja. Dia mengamalkan Al-Ahzab 59, ibu mengamalkan An-Nur 31. Paham? Bisa tutup aurat? Macam gini kan bagus. Ini kan karena ngaji nih. Besok beli sayur pakai baju tidur. Menggeletar tukang sayur tuh. Bisa tutup aurat? Dan jangan selingkuh sekalipun sampai mati. Bisa? Kok pelan kali jawabnya? Bisa? Jangan selingkuh sama tukang ojek. Saya ojek ini ya Allah, kadang-kadang ya ojek itu, tukang ojek ini banyak yang baik. Kadang-kadang tahu agama lagi. Kalau penumpangnya nenek-nenek, jangan dekat-dekat nek, bukan mahram.
Tapi kalau yang naik anak gadis rem mendadak dia. Tidak semua, satu dua ada yang licik juga. Istri saya nggak boleh naik ojek sama saya. Memang murah tapi 70 kali ngerem. Mau masuk surga? Tutup aurat, jangan selingkuh. Jangan percaya mulut laki-laki, Bu. Ini laki-laki ini mulutnya penipu semua ini. Percayalah, Bu, pembohong semua ini. Kan sudah dibilang nenek kita, terang bulan terang dikali, buaya timbul kusangka mati. Jangan percaya mulut laki-laki, berani sumpah tapi takut mati. Pembohong semua ini. Yang jujur itu cuma suami ibu satu aja. Kalau mulut ustadz juga manusia. Sama saja. Ustadz pun kalau udah manis-manis. Adik, belum pernah abang melihat perempuan yang cantik seperti adik ini. Penipu kau biarpun ustadz. Perempuan ini kadang-kadang nggak ngerti. Suami ini pun nggak ngerti. Kasarnya bukan main sama istri. Pagi-pagi istrinya udah mandi pakai baju merah, dibentak sama lakinya. Pakai baju merah kau. Kampungan kau. Ditanduk lembu baru kau tahu. Di manalah ada lembu dalam rumah. Pokoknya mau bentak istrinya aja lah. Tapi begitu dia keluar rumah, lewat di depan rumahnya perempuan pakai baju merah, marah dia. Enggak, apa yang terjadi? Dia lihat pakai baju merah, apa dia bilang? Weh. Cantiknya pakai baju merah. Weh. Penggemar monyong putih ya. Bininya pakai baju merah dibentaknya, bini orang weh. Itulah laki-laki, jangan percaya. Pembohong semua. Percayalah satu laki-laki saja. Betul. Man perempuan ini itulah, udah tahu laki-laki di mata keranjang. Dia percaya juga sama laki-laki. Mau dia dikeranjangi laki-laki. Jangan percaya mulut laki-laki. Apalagi mulut artis. Kayaknya serius, bohong. Kalau artis itu kan seperti serius. Macam serius betul lah kata orang Medan. Bila kamu serius betul di sisiku, hati rasa rindu. Kayak betul kali padahal bininya 4. Ibu mau masuk surga? Jangan selingkuh, tutup aurat, bisa? Tinggal yang terakhir, yang keempat. Wa ata'at zaujaha, taat sama suami, tidak pernah melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Taat sama suami, tidak melawan sekalipun sampai mati. Bisa? Enggak, batal masuk surga. Orang dibilang Nabi 4 langkah, ini hadis Ibnu Majah. Sekarang saya tanya serius, coba tunjuk tangan. Siapa yang selama perkawinan belum pernah ngelawan sekalipun sama suaminya? Coba tunjuk tangan. Enggak ada. Tengah? Enggak ada. Ujung? Berarti kalian ahli neraka jahanam semua. Jangan melawan suami. Apa? Jangan ngelawan. Bagaimana kalau suami saya pemabuk, suami saya penjudi, suami saya peminum tua? Apa nggak dilawan? Jangan lawan. Suami ibu kiai aja ibu nggak boleh lawan, apalagi pemabuk. Pemabuk dilawan, ditaboknya lapak. Pemabuk dilawan. Dia pulang aja udah oyong, jalan selangkah mundur 3 langkah. Orang jalan 15 menit sampai, dia 2 jam setengah belum sampai-sampai. Udah sampai pening kepalanya, buka pintu. Datang ibu, pak. Paling ibu bisa nyanyi.
Kalau kau lihat merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Pulangkan saja. Umur udah 61. Pulang, siapa yang mau kawin lagi sama ibu? Jangan melawan. Dia pulang diam. Senjata perempuan itu diam. Itu yang paling hebat, senjata perempuan terhadap suaminya, diam. Suaminya pulang diam. Suaminya ke kamar mandi, diam. Siapkan makan malam. Siapkan makan malam. Udah makan, biar aja kita ngaji aja. Makan malam. Begitu makan malam, suaminya bilang, siapkan makan. Begitu disiapkan makan, suaminya bilang, kenapa dingin? Panaskan. Jangan jawab. Bagaimana nggak dingin? Hidung kucingnya dingin, sudah jam 1 malam. Apalagi nasi, pak. Panaskan. Duduk kau sini, duduk. Kawani aku makan, kawani. Makan kau, gak. Makan, gak. Makan kau, gak. Tadi sudah makan, gak. Makanlah kau, nanti sakit. Biar mati sekalian. Senjata perempuan itu yang pertama nangis, yang pertama diam, yang kedua kalau udah nangis kalah suami. Shh, jangan nangis, kau udah jam 1 malam ini. Nanti dengar orang kampung. Senjata perempuan itu diam atau begitu selesai suaminya makan, naik tempat tidur, ibu ambil air sembahyang, ambil wudhu, ambil sajadah, pakai mukena, pakai sarung, sholat. Jangan jauh-jauh, dekat tempat tidur suami itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Habis itu sudah, ya Allah, Tuhanku, suamiku. Itu walaupun dia tidur pura-pura aja, itu diintipnya itu. Besok pagi dia pergi jumpa kawan-kawannya. Nanti malam aku nggak ikut lagi mabuk. Kenapa? Takut kau? Oh, takut aku. Ya ada apa rupanya kau? Takut aku. Kenapa kau? Takut mati kau? Bukan. Kau tahu tadi malam ditahajudkan istriku. 1 jam nih. Ya Allah. Ya. Nanti mati aku kalau mabuk, tahu kau? Senjata perempuan itu 2, kalau nggak diam tahajud. Paham? Kemudian makanan suami didoakan. Ini hadis Bukhari Muslim. Kita masak, zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai masak sayur, matikan kompornya, jangan diturunkan. Dibacakan Fatihah. Ya Allah, suamiku itu hatinya bejat. Mabuk, suka nampar, banting piring lagi, nggak ada duitnya lagi, udah miskin, sok petentengan lagi. Obatilah hati suamiku tuh biar jadi soleh ya Allah dengan keberkatan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ludahkan ke sayur. Itu hadis Bukhari Muslim, namanya ruqyah, supaya hati suami jadi terang dan baik. Betul? Kutanya dulu laki-laki, laki-laki, kalian jijik nggak sama ludah istri? Kalian jawabnya yang kuat, jijik nggak? Enggak bu, mainkan aja besok pagi. Enggak jijik. Empat jalan perempuan masuk surga. Jangan ibu minta pulang, obati. Jangan minta pulang.
Bacakan saja surat Al-Fatihah dicampur ludah. Siap? Laki-laki terakhir nih. Laki-laki mau masuk surga nggak? Betul. Betul. 2 langkah. Pendek laki-laki. Perempuan 4 langkah, laki-laki 2. Kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, laki-laki masuk surga hanya 2 langkah. Langkah pertama, pijak nafsumu. Pijak nafsumu. Langkah kedua kau masuk surga. Cuman 2 langkah. Pijak nafsumu. Langkah kedua masuk surga. Gampang kan? Gampang kan? Ngomongnya gampang. Justru laki-laki hancur karena nafsu, betul? Kalau bisa nafsu diinjek, hebat lah. Laki-laki ini nafsunya inilah. Bukannya besar nafsunya satunya. Cuman malunya satu. Laki-laki ini macam ayam. Tahu ayam jago? Pantang lihat betina. Rela nggak makan. Inilah susahnya laki-laki. Dia laparnya di mata. Saya pernah punya ayam jago, banyak ayam saya, ratusan ekor. Saya bikinkan kandang dari besi untuk 2 ekor. Saya mau keturunan yang bagus, kawin supaya anaknya hebat. Yang paling keker keturunan Siam, bulunya abu-abu, kokoknya garang. Garang. Saya kurung, dimandikan ayam itu, makan minumnya cukup. Betinanya saya cari yang paling cantik, bulunya kuning emas, cucuknya kuning, pipinya merah, kupingnya putih, kekeknya merdu. Badannya montok. Dimandikan, kurung supaya mereka kawin, nggak campur yang lain, nanti anaknya unggul-unggul. Satu hari saya sedang memberi makan ayam yang lain, datang di depan kandangnya. Lewatlah di depan kandang itu ayam betina, ayam bondol. Tahu ayam bondol? Dari kepala sampai buntut nggak ada bulunya. Lewat ayam bondol di depan kandangnya itu, digeruduknya di depan bininya yang cantik jelita. Oh, jengkel kali hatiku. Ku tengok gitu kan, memang ayam keparat kau. Ku buka pintunya itu, coba tes, mau kulihat. Dikejarnya yang bondol tuh, sekali aja langsung. Laki-laki ini macam ayam. Kalau belum kawin semua perempuan dipelototinya. Aduh. Ting. Begitu kawin seminggu langsung pucat. Minum kuku bima TL. Kalian mau masuk surga nggak? 1 langkah aja. Pijak nafsumu, langkah kedua kau masuk surga. Aman itu aja. Maka kata Rasul, hei laki-laki, kalau kau jalan-jalan jumpa perempuan cantik di jalan, bergetar hatimu, pulang. Segera jumpai istrimu. Karena apa yang ada di sana semuanya ada sama istrimu. Jadi nggak disuruh Nabi, kau jumpa perempuan cantik, ikuti dia. RT 5, RW 3, nggak ada. Kalau kau lihat perempuan cantik, bergetar jantungmu, pulang, jumpai istrimu. Karena apa yang ada di sana semua ada sama istrimu. Sama bentuknya, nggak ada sana melintang sini membujur, tidak ada. Seri Krina, bagaimana? Tumpah sama istri, tapi jangan kau bilang, Dek. Tadi aku tanggung, ditamparnya lah kita. Kau tengok di sana tumpah di sini. Diam-diam aja. Datang pulang, ya kenapa bang pulang? Cepat, permisi sama bos di kantor. Anak-anak kemana? Kursus matematika, cocok. Kenapa sih bang? Tenang aja lah. Masuk kamar kita kunci kamar. Ya bang, aku puasa ini bang. Udah jam 4 sore, jam 6 udah buka. Aku puasa.
Kata Nabi, tidak halal wanita puasa sunat tanpa izin suaminya ketika suaminya di rumah. Kata suami, sudahlah, tapi aku tanggung 2 jam lagi. Bukanya jam 6 bang. Inilah mau buka Allah malah kasumtu. Tenang aja ke Allah malah kasumtu wabika amantu. Kalau ditolaknya suaminya, suami setan, orang mau puasa diganggu, maka seluruh langit, seluruh malaikat selangit melaknat wanita itu. Ya udah bang, oke lah, mari Allah malakasumtu, kunci kamar. Maka dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala puasanya dihitung penuh. Yang kedua, dia dapat pahala melayani suaminya. Oleh karena itulah, hai wanita, kalau suami udah mau jangan pentolak. Berbahaya bagi kami suami. Kalau dia udah mau, kata Nabi, hei wanita, layanilah suamimu walau di atas kompor sekalipun. Ya hangus biar sama-sama hangus. Mudah-mudahan kita menjadi suami istri yang sakinah mawaddah warahmah, soleh dunia akhirat, masuk surga bersama-sama suami istri dan anak cucu cicit kita, bersama masyarakat kita. Dan kita berdoa supaya Karu si malam ini, tanah Karu si malam ini menjadi tetap sejahtera sampai hari kiamat. Disinilah kita lahir, disinilah kita besar, disinilah kita akan mati, dan anak cucu cicit kita sampai hari kiamat. Betul. Saya biarpun merantau kemana-mana, saya udah 35 negara keliling dakwah. Begini jelek-jelek lah ya. Kata orang Medan, sudah berserak kencingku di mana-mana. Rindu juga aku sama tanah Karu. Demi Allah, tiap tahun pulang aku kemari. Nginap saya di Sinabung, itu hotel Sinabung. Saya bawa anak cucu saya. Saya senang anak saya lari-lari di rumput-rumput itu. Saya bawa ke Kota Buluh. Inilah Kota Buluh, inilah kampung Bulangmu dulu. Dari sinilah kita tumpah darah pertama kita di sini. Nah, inilah yang kita makan di Kangkung Sinabung. Kangkung Sinabung itu dibawa ke Amerika pun masih tetap kerkes. Maka wong Solo itu semua kangkungnya dari Sinabung. 2 bulan yang lalu saya umroh, udah ada wong Solo di Jeddah. Saya bilang, mana kangkungnya? Kangkung saya itu masih bunyi itu kerkes. Ini kangkung Sinabung. Iya. Kok bisa sampai sini? Naik kapal terbang 8 jam. Mak kangkung Sinabung, naik kapal terbang. Petaninya naik kereta lembu. Ini Karu si malam. Disinilah kita lahir, disinilah kita hidup, disinilah kita mati. Betul? Kita orang Indonesia. Ini negeri tanah air kita. Kalau kita berbeda pendapat, biasalah, suami istri aja berbeda pendapat, ya enggak? Kata istrinya besok masak ikan asin peda. Kata suaminya, mah hajablah aku makan ikan sepeda. Kenapa? Bengkak asam urat kumat. Biasalah kita berbeda, kadang-kadang bertengkar, tapi tidak menyebabkan kita saling benci. Betul nggak? Kadang-kadang kita bilang, kamu ini marah sama istri, pesek kau. Nangis dia 2 hari. Minggu depan kita puji-puji, dia cantik kali kau. Senang aku punya istri. Alah, pesek aja kok. Loh, justru di pesekmu itu cantiknya kau. Loh, kemarin abang bilang jelek, kemarin lagi marah. Biasalah, ya kan? Mau ngapain kita? Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat terlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Betul? Mudah-mudahan NKRI jaya terus sampai hari kiamat. Jadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adil, makmur, sejahtera, yang dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu